Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Pagi Bu. Pagi Bu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Sebelum kita memulai kegiatan Zoom ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Persilahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran daring ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, Ibu lihat semua anggota kita sudah lengkap, sudah hadir. Berarti sudah bisa kita mulai kegiatan kita hari ini. Sudah Bu. Nah, sebelum materi layanan klasikal ini Ibu sampaikan, bagaimana kita ice breaking terlebih dahulu untuk menambah semangat kita nanti agar kita lebih fresh dalam menjalankan kegiatan. Kalau pagi, tepuknya sekali, siang 2 kali, sore 3 kali, dan malam tidak berbunyi ya. Pada kesempatan hari ini, materi yang kita bahas yaitu tentang strategi belajar efektif. Adapun tujuan materi hari ini yaitu yang pertama, setelah melakukan layanan ini, peserta didik diharapkan dapat memilih waktu belajar yang efektif. Yang kedua, setelah melakukan layanan ini, peserta didik diharapkan dapat menyusun langkah-langkah belajar yang efektif. Yang ketiga, setelah melakukan layanan ini, peserta didik dapat menentukan gaya belajar yang efektif. Nah, baiklah, kegiatan hari ini akan Ibu mulai dengan menampilkan video tentang belajar, dilanjutkan dengan pendalaman materi yang akan Ibu jelaskan lebih rinci melalui PowerPoint. Dan diharapkan semua siswa bisa aktif dan fokus selama kegiatan ini berlangsung agar Ananda semua bisa paham dan mengerti apa yang Ibu sampaikan nanti. Baiklah, materi hari ini mengenai strategi belajar efektif. Nah, kenapa kita membahas topik ini? Karena Ibu lihat masih banyak di antara kalian yang belum bisa menerapkan strategi belajar yang efektif. Sehingga masih banyak yang nilai-nilai ulangannya masih rendah. Bahkan ada yang sering terlambat mengumpulkan tugas-tugas yang diberikan oleh guru mata pelajaran. Bagaimana anak-anak sekalian? Apakah semua sudah siap untuk memulai materi hari ini? Siap Bu. Ibu akan menayangkan videonya. Silakan disimak videonya ya. Ya Bu. Bagaimana Ananda semua setelah melihat video tadi? Kira-kira masalah apa yang bisa kita ambil dari video hari ini? Siapa yang bisa mengulas kembali masalah apa yang ada pada video tersebut? Saya Bu. Ya, Arif, silakan. Video tersebut tentang seorang anak yang tidak efektif dalam belajar Bu. Dia asik bermain game sehingga terlambat pergi ke sekolah. Terus pada saat di sekolah dia lupa bahwa hari ini ada ulangan karena sibuk bermain game. Dan itu membuat nilainya rendah Bu. Iya. Seharusnya dia lebih efektif lagi dalam belajar karena jika dia efektif dalam belajar, dia dapat masuk di universitas yang bagus dan bisa membanggakan kedua orang tuanya. Iya, terima kasih Arif jawabannya. Ibu akan menyampaikan materinya lebih dalam lagi melalui penayangan PowerPoint. Silakan disimak PowerPoint-nya. Strategi belajar efektif. Belajar efektif itu belajar yang tepat guna dan efisien namun menyenangkan. Jadi kita di sini belajar mencari strateginya agar tujuan belajar itu masuk ke dalam otak kita, namun kita belajarnya itu dengan cara yang menyenangkan, tidak terpaksa, tidak tergesa-gesa. Nah, untuk itu Ibu akan menjelaskannya. Apa itu belajar efektif? Belajar efektif adalah cara belajar yang sesuai dengan kondisi personal pembelajar
baik dari segi metode, menggunakan tempat, atau penggunaan waktunya. Nah, jadi agar belajar itu efektif, kita sesuaikan dengan kondisinya, karena kondisi setiap masing-masing orang berbeda-beda. Setelah itu kita cari waktu belajar yang efektif. Ada yang tinggal di daerah suasana yang bising di malam hari gitu kan. Bisa jadi dialihkan waktu belajarnya di sore hari, atau di sore hari kamu membantu orang tua di rumah, jadi bisa kamu alihkan belajar kamu di malam hari. Kira-kira di sini siapa yang tahu waktu belajar yang efektif bagi dirinya sendiri? Saya, Bu. Markus? Ya, Bu. Ya, Markus. Bagaimana kamu, Markus? Kira-kira waktu belajar yang efektif bagi kamu kapan itu ya? Menurut saya belajar yang paling efektif itu waktu subuh, Bu. Karena waktu subuh itu otak kita segar dan rasanya tentram, damai, nyaman, Bu. Oh, Karena begitu, waktu Markus. subuh tidak ada Uh-uh. keributan. Iya, bagus juga itu, Markus. Sehabis bangun pagi itu otak kita biasanya fresh, tidak ada gangguan-gangguan karena kita sudah malam sudah tidur dengan nyenyak gitu kan. Bisa kita Belum banyak pikiran. belum banyak pikiran, bisa kita coba untuk belajar setelah bangun pagi. Dan itu sangat efektif bagi Markus ya. Iya, Bu. Iya. Bagi semua orang juga. Iya, bagi semua orang juga. Jadi kita cari waktu belajar yang efektif untuk kita masing-masing, karena setiap orang berbeda waktu belajarnya. Nah, selanjutnya 7 langkah belajar efektif. Nah, ini ada 7 langkah belajar efektif. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saya, Bu. Iya, Julia, silahkan. Yang opsi yang ketujuh tuh, Bu, tantang dirimu sendiri secara berkesinambungan. Maksudnya tuh berkesinambungan tuh kayak mana ya, Bu? Saya belum ngerti. Oh gitu, Julia. Iya, maksudnya itu kan tantang dirimu sendiri secara berkesinambungan. Jadi agar belajar kamu tuh lebih efektif, secara berkesinambungan itu secara terus-menerus gitu. Merasa bahwa diri kamu itu tertantang kalau dalam belajar. Kan kita belajar ini kan materi-materi itu nggak semuanya mudah dipahami. Pasti ada yang sulit gitu kan. Jadi kamu itu tekadkan diri kamu tuh bahwa ini nih setiap hari kamu belajar, ketika membaca buku itu, mengerjakan soal itu, kamu tuh merasa tertantang setiap harinya gitu. Untuk mengurangilah rasa malas kamu dalam belajar. Baiklah, Ibu lanjutkan kembali. Nah, gaya belajar efektif. Jadi dalam strategi belajar itu ada namanya gaya belajar. Nah, gaya belajar itu agar bisa efektif, kita pilihlah gaya belajar kita yang mana aja. Bagaimana? Atau Jordi tersenyum-tersenyum ini. Gimana Jordi? Jordi sudah tahu gaya belajar Jordi seperti apa ini kayaknya nih ya? Kalau Jordi itu yang biasanya yang nomor 6 tuh biasanya, Bu. Oh, belajar dengan bersosialisasi ya? Nah. Berarti Jordi sukanya belajar secara berkelompok bersama teman-teman. Ada di dalam Zoom ini yang teman belajar kelompoknya Jordi? Resto Aulia, Bu. Itu kalau di sekolah. Kenapa Jordi menganggap belajar bersosialisasi itu lebih efektif bagi Jordi? Ya, terkadang sekalian bertukar pikiran, Bu. Iya, kadang ada orang sharing sharing ya. Kita lebih mudah memahami pelajaran tuh dengan sharing dengan teman-teman ya. Karena kalau bertukar pikiran tuh kadang ketemu jalan keluarnya, yang pelajaran yang susah itu ketemu jalan keluarnya ya. Iya, begitulah, Bu. Ya. Tips kiat belajar efektif. Nah,
Jadi ini ada 10 tips kiat belajar efektif. Yang pertama, belajar tidak hanya menghafal tapi juga memahami. Ada yang bisa menjelaskan sama Ibu? Maksudnya gimana ini? Saya, Bu. Iya, Julia. Belajar tidak hanya menghafal tapi juga memahami. Ini maksudnya kalau misalnya menghafal kita kan bisa lupa kapan aja. Kalau kita dan ingat lagi benar tanggung jawabnya, Bu. Iya, Julia, terima kasih Julia, bagus sekali jawabannya Julia. Jadi belajar itu tidak hanya menghafal. Kalau kita hanya menghafal aja, kadang hafalan itu bisa lupa kan. Makanya kita harus memahami. Sering kita membacanya, berarti bisa kita memahaminya. Semuanya sudah paham sebenarnya kan, yang materi Ibu sampaikan ini? Sudah, Bu. Oke, alhamdulillah semua sudah paham. Siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Saya, Bu. Oh iya, silakan Arif. Jadi kesimpulannya, setiap orang itu memiliki tipe belajar yang berbeda, Bu. Tergantung bagaimana cara seseorang merasa nyaman dalam melakukannya. Memaksimalkan gaya belajar yang dimiliki dengan cara belajar sesuai dengan gaya belajar masing-masing akan membuat seseorang dapat memperoleh prestasi belajar yang baik, Bu. Iya, bagus sekali Arif. Jadi kita semua orang ini mempunyai strategi belajar efektif ya, masing-masing berbeda-beda setiap orangnya ya, dan setiap gaya belajar orang juga berbeda-beda. Maka dari itu kita sesuaikanlah mana yang cocok untuk kita, mana yang sesuai dengan kepribadian kita, begitu kan ya. Siapa lagi yang bisa menyimpulkannya, menyimpulkan materi hari ini? Oh ya, silakan Julia. Sebagai seorang siswa pasti kita mempunyai strategi belajar masing-masing. Untuk mencapai strategi belajar yang efektif, maka kita harus mengetahui apa itu belajar efektif, langkah-langkah dalam belajar efektif kita masing-masing, waktu kita belajar, gaya-gaya kita belajar masing-masing, dan tips kiat belajar kita masing-masing untuk mencapai hasil belajar efektif nantinya. Terima kasih Julia, bagus sekali kesimpulannya. Jadi Ibu mau simpulkan kembali ya secara garis besarnya, berdasarkan masalah video tadi kan, ada anak yang mendapatkan nilai ulangan yang jelek gitu kan, nilainya cuma 20 karena dia itu tidak belajar, keasikan main game sampai larut malam, sampai pagi malahan. Kemudian dia lupa bahwa besok itu ada ulangan, jadi dia tuh tidak bisa menyesuaikan belajarnya dengan bermain gamenya. Oleh karena itu kita sebagai seorang siswa itu, memang seorang siswa itu dituntut untuk belajar, untuk memperoleh nilai-nilai yang baik. Jadi buatlah strategi belajar kamu supaya nilai kamu bagus. Nah, kenali dalam strategi yang kamu cari itu, strategi belajar kamu kan berbeda-beda setiap orangnya. Nah, carilah yang sesuai dengan karakteristik kamu sehingga belajar itu menjadi asik dan menyenangkan untuk kamu sendiri begitu. Jadi secara ringkasnya strategi belajar efektif ini strategi yang kamu lakukan agar belajar itu menyenangkan, mengasihkan, namun sampai masuk ke dalam otak kamu dan bisa kamu memahami materi tersebut dengan belajar yang tidak tergesa-gesa atau belajar yang terpaksa begitu. Oke, sepertinya semua sudah paham dengan strategi belajar yang efektif ini. Nah, Ibu ada tugas untuk kalian dan tugas ini dikerjakan melalui Google Form. Nah, pertanyaannya yaitu dia berupa lembar kerja peserta didik. Nanti kalian kerjakan ya sampai batas waktunya jam 1 siang. Kemudian ada juga angket berupa evaluasi yang juga harus kalian kerjakan. Linknya sudah Ibu kirim melalui WhatsApp, link Google Form-nya.
Ya, bisa dilihat kan? Ya, Bu. Iya. Ya, Bu, bisa. Nah, terima kasih sudah ikut serta dalam pembelajaran hari ini. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.